Buat kalian yang lagi berjuang jualan foto di Shutterstock tapi sering banget ditolak, gua bakal kasih tips dan juga trik agar foto kalian cepat diterima sama Shutterstock. Kalau kalian ikutin trik ini, dijamin foto-foto kalian tuh nggak bakal kena reject lagi, dan yang paling penting kalian bisa mulai dapetin dolar dari jualan foto di Shutterstock. Gue tahu banget rasanya gimana frustasi waktu kita udah capek-capek motret, capek-capek ngedit foto, tapi ternyata foto kita ditolak sama Shutterstock. Ini sebenarnya bukan hal yang jarang terjadi, cukup sering, dan sebenarnya mereka juga punya alasan yang jelas kenapa foto kita itu bisa ditolak sama Shutterstock. Cara ngeceknya, kalian klik aja foto yang ditolaknya. Terus kalian cek, kalian baca alasan kenapa foto kalian bisa ditolak sama Shutterstock. Oke, kita mulai dari hal yang paling penting dulu, yaitu resolusi foto. Shutterstock itu punya standar tinggi soal kualitas teknis, dan juga kalau foto kalian blur, noise, atau resolusinya rendah, itu udah pasti ditolak. Minimal resolusi foto yang diterima sama Shutterstock itu adalah 4 megapiksel atau 4 MP. Ingat, ini syarat minimal, bukan syarat maksimal. Jadi pastiin foto kalian itu udah tajam, detail, dan juga tanpa ada noise yang mengganggu, dan ukurannya lebih dari 4 megapiksel. Kadang kita itu ngerasa foto kita tuh udah oke banget, udah bagus banget, tapi ternyata kalau kita zoom fotonya itu ada noise yang nggak kelihatan. Jadi sebelum kalian upload fotonya, selalu cek dulu, recheck dulu fotonya secara detail. Kalian gunakan software editing kayak Adobe Lightroom atau juga Adobe Photoshop buat ngurangin kalau misalnya fotonya ada noise-nya, dan kalian bisa juga perbaiki exposure-nya kalau diperlukan. Ingat, Shutterstock itu sangat ketat soal kualitas teknis. Kalau foto kalian gak tajam, khususnya pada main objek utamanya, atau terlalu banyak noise, mereka gak bakal ragu buat langsung nge-reject foto kalian. Selain kualitas teknis, komposisi foto juga jadi faktor penting buat diterima di Shutterstock. Teman-teman harus punya, foto kalian tuh harus punya komposisi yang menarik dengan fokus yang jelas. Ini khususnya agar foto kalian itu nanti di approve-nya masuk ke portofolio, ke market utamanya, bukan di approve tapi masuknya ke market data licensing. Jangan sampai objek utama yang kalian foto itu malah ketutupan sama elemen lain yang nggak penting, terdistraksi. Foto yang terlalu rame kadang justru bikin audiens tuh bingung, yang lihat bingung, dan nggak menarik buat dibeli oleh buyer. Salah satu teknik komposisi yang bisa teman-teman pakai ketika motret yang paling dasar dan cukup banyak orang pakai adalah rule of third. Coba kalian taruh objek utama di salah satu garis bantu atau juga di titik persimpangan grid lines. Ini bakal bikin foto kalian tuh lebih balance dan juga lebih enak dilihat. Dan satu lagi, pastiin foto kalian itu relevan dengan tren atau juga kebutuhan market, kebutuhan pasar saat ini. Lihat apa yang lagi banyak dicari di Shutterstock. Jangan kalian sembarangan upload foto gitu ya, foto random. Fokus dulu ke tema-tema yang banyak peminatnya, kayak misalnya bisnis, teknologi, edukasi, kesehatan, atau juga lifestyle. Kalau memang udah mentok di situ, baru kalian boleh upload foto random. Selanjutnya kita bahas soal format file. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi ini penting juga. Shutterstock itu lebih suka file yang diupload dalam format JPEG dengan kualitas maksimal. Kalau di Shutterstock tuh nerima dua sebenarnya, bisa JPEG, bisa .tiff. Jangan pernah upload foto yang udah dikompres atau ukurannya terlalu kecil. Pakai settingan high quality ketika teman-teman motret, baik itu motretnya pakai kamera digital maupun juga motret pakai kamera smartphone. Kalian setting high quality juga ketika nanti ngedit foto terus di save pakai software editing. Itu jadi kalian pastikan dulu kalau mau nge-save itu pakai yang nge-save-nya itu kualitas yang paling tinggi.
Dan satu lagi, jangan lupa juga buat metadata foto kalian itu, termasuk title, deskripsi, keyword itu juga harus relevan dengan fotonya. Jangan asal nulis title atau juga keyword. Karena ini yang nantinya bakal bikin foto kalian itu gampang ditemukan oleh pembeli. Ingat ya, keyword yang relevan adalah kunci foto kalian bisa ditemukan pembeli lewat mesin pencarinya Shutterstock untuk kemudian nanti dibeli sama buyer, sama pembeli. Nah, kalau foto kalian itu melibatkan orang atau juga properti pribadi, karya seni, kalian wajib pakai model rilis atau juga properti rilis. Ini kayak surat izin dari model atau pemilik propertinya buat ngejual foto yang ada merekanya di Microstock secara komersial. Shutterstock bakal langsung nolak, nge-reject foto yang ada orang di dalamnya kalau kalian nggak punya model rilisnya. Jadi pastiin kalian siapin dokumen ini ketika motret atau setelah motret. Dokumen rilis ini bakal sering gua bahas, gua bawa di video-video YouTube supaya teman-teman tuh terbiasa dengan legalitas ini. Karena kalau kalian mau naik tingkat di Microstock secara umum, kalian tuh harus mulai motret yang ada objek manusianya dan belajar bikin model rilisnya atau juga dokumen rilisnya. Menurut kalian, gue sebenarnya udah pernah bikin ya tentang gimana cara bikin dokumen rilis, model rilis. Menurut kalian perlu nggak gue bikin lagi update tutorial cara bikin model rilis? Kalau perlu, kalian coba tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi. Shutterstock itu sebenarnya udah nyediain template buat dokumen rilis, baik model rilis maupun properti rilis. Jadi kalian tinggal download aja dan minta tanda tangan dari modelnya atau juga pemilik propertinya aja. Atau teman-teman juga bisa kunjungi website gua buat download semua format model rilis dari berbagai platform Microstock. Linknya nanti ada di bawah ini, gua udah siapin di satu halaman, kalian bisa download semua. Selanjutnya, kalian juga harus hindari konten yang dilindungi hak cipta. Ini sering banget jadi alasan foto ditolak. Misal, kalian motret bangunan terkenal kayak Candi Borobudur misalnya, atau juga logo perusahaan atau karya seni, itu biasanya nggak bisa diterima kecuali kalian punya izin tertulis yang tadi tuh kayak property release. Jadi kalau kalian mau motret pemandangan kota, lagi street hunting atau juga suasana publik, pastiin nggak ada elemen yang dilindungi hak cipta di foto yang mau kalian jual. Kalau ada, kemungkinan besar bakal langsung di reject. Kecuali ketika di awal kalian submit foto, itu kalian udah checklist pilihan editorial. Dan deskripsi fotonya juga sudah menggunakan format deskripsi foto editorial. Gimana cara bikin deskripsi foto editorial? Gua udah bikin panduan ya. Kalian pokoknya tinggal cari aja di channel YouTube ini. Gue bisa bilang lengkap sih channel YouTube ini buat tutorial jualan fotonya. Atau untuk kasus objek yang ada logonya misalnya, bisa kalian jual sebagai komersial asal logonya kalian hapus dulu pakai software editing. Kalau gue biasa pakai Photoshop buat ngapus logo-logo di sebuah produk. Yang terakhir, hindari over editing. Shutterstock itu sebenarnya lebih suka foto yang kelihatan natural dibanding yang terlalu banyak efek atau bisa dibilang editan berlebihan. Kalau kalian edit foto, pastikan hasil akhirnya itu tetap realistis dan tidak mengubah esensi asli foto tersebut. Misal, mengatur exposure atau white balance itu sebenarnya oke banget, disarankan. Tapi jangan sampai kalian tambahin efek-efek ekstrim, misalnya HDR, HDR yang terlalu berlebihan, atau warna yang enggak realistis, oversaturate, atau bahkan ya warna-warna atau juga pokoknya editnya terlalu ekstrim lah. Ini sering banget jadi alasan kenapa foto yang disubmit di Shutterstock itu ditolak. Termasuk mereka itu kadang salah ngedetek foto-foto yang editnya berlebihan ini dan dianggap foto hasil generate AI sama mereka. Ini mungkin memang sistem deteksinya yang kurang sempurna gitu ya, sampai foto-foto yang sebenarnya bukan AI tapi karena ngeditnya berlebihan jadi dianggap foto AI sama mereka. Ya, jadi yang rugi kita juga. Shutterstock mencari foto-foto yang terlihat profesional tapi tetap natural. Jadi kalau teman-teman ngedit itu sewajarnya aja, bukan ngubah foto kalian secara drastis. Foto yang natural juga lebih menarik buat pembeli karena lebih fleksibel buat digunakan di berbagai project. Misalnya mereka mau edit
sana sini itu masih bisa lah kalau fotonya natural. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa tips dan juga trik biar foto kalian cepat diterima sama Shutterstock. Yang penting kalian harus selalu cek kualitas foto, perhatikan komposisi foto ketika motret, pakai format file yang benar, dan jangan lupa siapin dokumen rilis kalau diperlukan. Kalau kalian ikutin semua tips yang ada di video ini, gue yakin foto kalian bakal lebih sering diterima dan kalian bisa mulai dapetin dolar dari karya digital kalian yang kalian jual di Shutterstock. Sebagai informasi tambahan, saat ini proses kurasi atau proses review foto yang disubmit di Shutterstock itu cukup lama. Dari yang normalnya tuh 1 sampai 5 hari, saat ini tuh bisa sampai 2 pekan bahkan 1 bulan. Gua nggak tahu persis alasannya karena apa. Bisa jadi karena mereka lagi maintenance platformnya dan itu pernah terjadi sebelum-sebelumnya, atau bisa jadi juga ini ada hubungannya dengan proses merger sama Getty Image, karena di Getty Image dan juga iStock itu juga sama, proses reviewnya saat ini tuh lagi lama dan ya berbeda dari yang biasanya. Tapi yang pasti kalian, nih saran gua, kalian gak perlu nungguin proses reviewnya selesai. Menurut gue sia-sia, langsung aja upload dan juga submit foto yang lain sebanyak-banyaknya. Terakhir, buat teman-teman yang saat ini masih pada tahap belajar ilmu fotografinya, teman-teman harus nikmatin proses belajarnya, nikmatin proses motretnya, dan harus rajin-rajin praktek motret, karena ya bakal percuma banget kalau kalian belajar atau juga nonton tutorial YouTube teknik cara motret berjam-jam tapi nggak pernah dipraktekin. Terus terakhir juga jangan lupa di like dan juga komen, subscribe juga channelnya supaya teman-teman dapat update info terbaru, dan share juga ke teman-teman kalian yang lagi pengen jualan foto di Shutterstock. Buat yang mau request dibuatin video apa selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di konten video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih udah nonton.